Sebesar apapun itu pertengkaran mereka, yang namanya mantan anak nggak ada, mantan ibu nggak ada. Ada waktunya dan ada masanya mereka bakalan akur kembali setelah menyadari apa yang mereka lakukan itu tuh nggak ada artinya gitu ya. Anak Nikita Mirzani, Loli akhirnya buka suara buntut permasalahannya dengan Fadel Bacide. Dalam YouTube resmi Nikita Mirzani, Loli meminta maaf kepada sang ibu atas apa yang telah terjadi 7 bulan ke belakang. Loli menyadari sikapnya yang dianggap belum bisa menjadi perempuan dewasa yang diakibatkan oleh faktor usia, hingga akhirnya kejadian yang tidak diinginkan terjadi. Masalah ini kemudian menjadi pembelajaran bagi Loli. Ia kemudian menyadari betapa sayangnya Nikita Mirzani sebagai seorang ibu terhadap dirinya. Nikita Mirzani dianggap sebagai sosok ibu yang terus memberikan kasih sayang kepada dirinya dalam keadaan apapun. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ada yang sepemikiran sama Koko nggak? Takut banget ya, tiba-tiba di dalam video si Loli bilang I love you Fadel. Jujur ya, Koko sebagai netizen, Koko senang banget lihat ibu dan anak ini bisa baikan dan Loli bisa kembali ke seperti semulanya. Loli, jangan berantem lagi sama mamamu ya. Kamu itu dilahirkan di dunia ini tuh sangat beruntung banget punya ibu seperti Kak Nikita Mirzani. Nanti pasti ada orang yang nggak suka sama Kak Niki ya. Setelah lihat video ini kayak cacing kepanasan. Tiba-tiba ada aja dia bikin video ya, ngomel-ngomel sendiri. Kalian tahu kan siapa yang Koko maksud? Loli, jangan kasih gebrakan apa-apa lagi ya. Tidak perlu menjadi manusia yang luar biasa ya. Cukup jadi anak yang baik aja untuk ibumu. Udah cukup itu doang. Kalian sudah lihat channel YouTube-nya Kak Niki belum? Yang bertemu dengan Laura Mezani Mawardi. Ini ngomong miring-miring kayak nepos anjir. Pasti si nepos lagi diem ngalamun ya, habis ngeliat YouTube-nya Kak Niki ya. Mesti dalam hatinya, kok bisa ya mereka baikan sesuai rencana gue nih. Aduh gimana sih itu sih manusia tak berbatang leher, malah dia kliennya yang masuk. Kenapa nepos hari ini nggak ngoceh, nggak tantrum? Kenapa? Hah? Saya menunggu tantrum Anda loh. Tapi ngomong-ngomong minggu depan ada yang dipanggil BAP ini. Siapa ya? Semua banget kan guys dengar berita karena Nikita Mirzani itu udah gong lah ya istilahnya sama permasalahannya sama Laura, itu udah clear juga, sama Fadel juga akhirnya udah dikasih jalan yang terbaik untuk Nikita Mirzani, dan terbukti perjuangan seorang ibu itu memang gak ada batasnya, kasih sayang yang gak ada batasnya. Mau sebandel dan sesalah apapun anaknya, tetap aja ibu akan selalu ngebela dan memperjuangkan kebaikan untuk anaknya gitu. Dan ya sekarang kan Nikita Mirzani bisa tersenyum dengan lega untuk mendapatkan anaknya kembali. Semoga hubungannya kan Nikita Mirzani sama Laura juga semakin baik, nggak akan ada permasalahan lagi. Terus juga mereka jadi keluarga yang menjadi satu kesatuan lagi seperti dulu. Masa depannya Laura jadi baik juga di tangannya kan Nikita Mirzani. Begitupun kan Nikita Mirzani juga bisa menuntun anaknya jauh lebih baik lagi setelah permasalahan ini selesai. Semangat! Guys, perseteruan ibu dan anak yang menghebohkan se-Indonesia, yang banyak drama, yang kabur-kaburan lah, lapor-melapor lah, akhirnya berdamai kembali dan si anak tersebut kembali ke rumah orang tuanya. Dan dari sini kita bisa belajar guys, sebesar apapun masalah namanya orang tua dan anak, sebesar apapun itu pertengkaran mereka, yang namanya mantan anak nggak ada, mantan ibu nggak ada. Ada waktunya dan ada masanya mereka bakalan akur kembali setelah menyadari apa yang mereka lakukan itu tuh nggak ada artinya gitu ya. Guys, dari video yang beredar pertemuan antara ibu dan anak ini bisa akur kembali, gue baca-baca komen netizen Indonesia nih, gue suka banget ngebaca-baca komen, dan ternyata masih banyak netizen Indonesia itu yang masih kayak nggak percaya sama si anaknya gitu. Ada yang komen ya kayak, itu nanti bakalan kabur lagi nih, dia itu pura-pura baik. Guys, kita nggak boleh suzon ke anaknya. Bagaimanapun mereka itu anak dan ibu yang nggak bisa dipisahkan. Gue yakin pertengkaran antara
Loli dan Nikita ini bukan cuma terjadi ke mereka aja, dan bahkan kita pun bisa seperti itu juga, yang tanpa sadar, yang kadang-kadang kita memarahi orang tua, bertengkar dengan orang tua, namun kita nggak sebesar yang kejadian mereka ya sama aja sih guys sebenarnya. Ya siapa sih yang nggak pernah bertengkar sama orang tuanya gitu ya. Akhirnya Laura Meizani kembali ke pelukan sang ibu tercinta setelah sekian lama berseteru dan berselisih paham, karena Laura Meizani ini lebih memilih kasihnya daripada ibu kandungnya. Kenapa Laura akhirnya sadar? Apakah sudah kehabisan uang atau memang Fadel tidak memperlakukan Laura dengan baik? Kabarnya selama dengan Fadel, Laura ini minum air keran dan juga dijanjikan menikah, tetapi dia harus melakukan perbuatan yang tidak baik. Nah, itu kan sadar juga karena saat bersama Fadel, Laura ini pernah minum air keran dan juga makan makanan sisa kemarin. Lebih enak sama ibu kandung kamu bisa tinggal pilih makan apa, makan steak, makan daging wagyu, makan makanan enak. Ini kamu pilih bersama laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Menyesal kan? Toh akhirnya ibu kamu dengan tangan terbuka kembali menerima kamu Laura, walaupun kamu sudah menyakiti perasaan dan juga hatinya. Nah, hikmah dari kasus Laura ini, jangan sakiti perasaan ibumu, karena ibumu yang telah melahirkan kamu ke dunia berjuang selama 9 bulan. Tidak akan ada ibu ini yang ingin anaknya itu gagal. Tidak akan ada ibu di dunia ini yang ingin anaknya menderita. Makanya Nikita Mirzani ini sekuat tenaga dengan dukungan para pihak, pengacaranya, teman-temannya, bagaimana memenjarakan si Fadel itu. Akhirnya Fadel dijadikan tersangka karena telah membujuk Laura untuk melakukan hal yang tidak baik dan dijanjikan menikah, tapi sampai detik ini tidak ada dinikahi. Saking pedulinya Nikita Mirzani dengan pendidikan Laura, dia kembali ingin Laura melanjutkan pendidikannya ke luar negeri. Laura, ini udah kesempatan kedua loh, jangan disia-siakan. Kamu harus menjadi orang sukses agar kamu bisa membanggakan ibu yang melahirkanmu dan telah berjuang menyelamatkanmu dari pria yang tidak bertanggung jawab. Ya Allah, sebenarnya aku nggak mau buat dosa lagi, tapi ya gimana gitu ya. Gue lihat beritanya tentang si Kodel itu, gue cuma bisa dalam pikiran gue, nih orang ya pakai baju Shopee aja masih bisa petang-tang peteng-teng, masih bisa senyum-senyum, masih bisa cengengesan, gila nggak lu? Terus gue lihat lagi, buka Instagram, gue lihat storynya Nikita Mirzani, itu gue bahagia banget lihat ibu sama anak ini udah kembali lagi ya kan. Terus gue lebih bahagia lagi gue lihat si Perkedel ini akhirnya dia masuk bui-bui ya kan. Emang harusnya dia masuk bui-bui sih, karena pertama dia udah ngerusak anak orang, udah pakai kekerasan, udah ngancam anak orang, udah ngerusak organ juga, organ dalam perutnya itu loh ya kan. Tahu kan si him itu yang buat anak itu, dia udah dirusak tuh gara-gara dia katanya melakukan tuh ada udah 2 kali ya kan. Ya gue bahagia sih, tapi gue anehnya nih ya, si Perkedel ini masih petang-tang peteng-teng, masih bisa senyum. Ih anjay, padahal udah pakai baju Shopee di depan semua wartawan. Gila nggak lu? Nggak habis ting-ting gue sama manusia kayak gitu. Semoga aja nggak ada manusia kayak si Perkedel lainnya lagi di dunia ini ya Tuhan. Gue tuh sebenarnya kasihan ya, tapi gue gregetan. Gue kayak alhamdulillah akhirnya drama ini selesai juga nih. Lu tahu Perkedel, lu bakalan dilaporin lagi sama nih kita Mirzani itu dengan kasus yang lain. Lu gak usah petang-tang peteng-teng, gue pusing lihat muka lu itu. Gue pikir dia bakalan kayak merasa bersalah ya kan dalam hidup dia tuh, kayak ngelakuin itu ke anak orang. Ternyata enggak, dia malah masih senyum. Ya Tuhan, istighfar lu Perkedel, istighfar udah.